tiga tertua di Indonesia. Jadi LAI pada waktu meeting dengan kami, mereka berpikir bahwa kita lebih tua dari LAI, tapi mereka menaruh hormat kepada apa yang umat baptis kerjakan. Bulan November nanti 66 tahun lembaga kita, luar biasa. Dan ini tidak mudah. Saya selalu katakan ada banyak penerbitan Kristen yang sudah gulung tikar. LLB tidak akan gulung tikar. Kenapa? Tidak punya tikar kita, jadi kita nggak akan gulung-gulung tikar di sana. Tetapi saya sangat yakin kita tidak akan gulung tikar karena ada Anda yang luar biasa. Tadi yang Anda lihat adalah Alkitab edisi studi. Alkitab edisi studi adalah Alkitab yang berisi Alkitab dan ada penjelasan di dalamnya. Di Indonesia baru ada 2. Jadi banyak hamba Tuhan di sini, mahasiswa seminari, ada Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, dan yang kedua adalah Alkitab edisi studi yang diterjemahkan yang ditulis oleh LAI. Tuhan kehendaki akhir tahun ini yang ketiga adalah LLB. Tahukah Anda bahwa untuk menerbitkan dan mencetak 5.000 Alkitab seperti itu, dananya 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah. LLB punya uang, tidak punya uang. Tetapi LLB punya Tuhan yang luar biasa yang kita sembah, sehingga semua biayanya sudah ditangani oleh sebuah gereja di Amerika Serikat yang rindu untuk mengembangkan pelayanan di Indonesia. Dan kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur ada nyanyian pujian yang sudah diketik ulang. Jadi apa yang Anda punya itu tidak punya soft copy-nya selama ini. Dan 2 tahun terakhir tim dari LLB mengetik ulang. Tadi Ibu Rina berbisik kepada saya, mesti direvisi, ada banyak lagu-lagunya yang ini, ada banyak orang, tapi itu kerjaan bersama, itu kerjaan mesti dengan BPN, nggak bisa LLB sendiri, karena berat sekali pekerjaan seperti itu dan memakan waktu yang sangat lama dan biaya yang besar. Perlu ada bantuan dari BPN juga, Mas. Jadi kita perlu doakan. Jadi minggu depan sudah terbit bukan buku merah lagi, buku biru dan buku magenta nanti, dan Anda akan menikmati. Tetapi kami atas nama Lembaga Literatur Baptis ingin mengucapkan terima kasih karena ada gereja-gereja yang sangat setia memakai buku sekolah minggu. Dan pada saat ini saya ingin memberikan penghargaan kepada Gereja Baptis Setia Bakti. Saya akan bacakan apa yang tertulis di sini. Lembaga Literatur Baptis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti Kediri sebagai pelanggan tertinggi kedua tahun 2024 buku-buku sekolah minggu. Pendeta Yosia Wartono boleh berdiri ke depan dan menerima penghargaan. Tolong, saya nggak bawa fotografer saya, tapi ada pendeta yang luar biasa yang akan foto. Saya tahu tidak mudah untuk menggerakkan gereja memakai buku sekolah minggu, tetapi ini penghargaan dari kami. Terima kasih sekali lagi pendeta, terima kasih. Dan bukan saja sekolah minggu, Bu Rina boleh maju ke depan juga, karena termasuk ketika kita menyelenggarakan SEAL, Setia Bakti juga kedua tertinggi di Indonesia. Itu sebabnya saya mau memberikan oleh-oleh untuk Bapak dan Ibu, kaos SEAL, temanya karang dan ombak. Jadi ini dari tim dari SEAL di sana, ini untuk Bapak dan ini untuk Ibu. Terima kasih sudah sangat mendukung apa yang dilakukan oleh tim kita di LLB. Dan ini bukan satu pekerjaan yang mudah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa. Saya berdoa dan saya yakin akhir tahun ini saya akan melihat datanya, Setia Bakti akan jadi nomor 1 kelihatannya. Jadi kalau benar bulan Februari saya datang lagi, udah gak jadi pendeta lagi nanti. Terima kasih atas doa-doa yang diberikan untuk kita semua, dan saya mengucap syukur Tuhan luar biasa baik untuk lembaga kita, sehingga kita dapat bergandengan tangan dengan semua yang ada di sini. Pada tahun 1974, ada petani di Cina yang melakukan penggalian. Dia ingin menggemburkan tanahnya dan dia menggali lubang yang cukup dalam. Dan ketika dia menggali, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dan dia menggali luar biasa dan dia panggil teman-temannya.
Dan ketika dia panggil teman-temannya, dia kemudian mendapati luar biasa tanah yang luas, dalam sekali, yang kemudian dia temukan ada kurang lebih 800 patung seukuran manusia biasa, patung yang berbentuk tentara-tentara yang menggambarkan tentara-tentara dari dinasti Qin, Q-I-N. Q-I-N, dinasti Qin adalah dinasti yang didirikan oleh Qin Shi Huang, yang kemudian memulai pekerjaan pertama untuk membangun tembok Cina yang luar biasa besar. Jadi ketika dia melihat dan luar biasa, dan apa yang ditemukan tersebut adalah apa yang namanya terakota. Terakota, ada barisan 800 tentara yang dibangun, patung tentara yang dibangun oleh Qin Shi Huang, yang dia yakini akan menemani dia untuk masuk ke dalam satu kehidupan yang kekal. Tetapi Qin Shi Huang memiliki ketakutan bahwa ketika dia mati, dia akan bertemu dengan penguasa-penguasa kegelapan, sehingga dia perlu untuk ditemani oleh ratusan patung-patung tentara-tentara tersebut yang akan menjaga dia memasuki kehidupan setelah kematian. Dan kita tahu apa yang terjadi, apa yang ditakuti oleh Qin Shi Huang tidak pernah menjadi kenyataan, dan apa yang dia buat tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahwa kehidupan kekal tersebut tidak akan dapat ditemani oleh siapapun, dan kehidupan kekal tersebut, kehidupan setelah kematian tersebut tidak akan pernah ditaklukkan oleh siapapun, karena hari pertama hari Minggu 2000 tahun yang lalu, ada penguasa dunia ini yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang memungkinkan para utusan Injil untuk membawa berita Injil masuk ke Indonesia, dan hasilnya adalah apa yang kita nikmati minggu demi minggu di sini. Itu sebabnya ketika kita berbicara mengenai kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan ini adalah sesuatu yang akan menolong kita, dan tema dari gereja ini adalah kebangkitan yang mengubahkan kehidupan. Dan saya yakin ada banyak dari Anda yang datang dan mengucap syukur bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit untuk memastikan keselamatan Anda, memastikan bahwa Anda memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi saya merasa ada mungkin 1-2 orang dari Anda yang hari ini berbakti karena diundang oleh teman, oleh keluarga, oleh sanak famili, dan Anda tidak tahu mengapa gereja ini menyanyikan mengenai rayakan Yesus rayakan, mengenai kebangkitan Yesus dan lain sebagainya. Itu sebabnya di mimbar-mimbar gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia, Injil selalu diberitakan, dan khususnya minggu pagi ini ada kebangkitan Yesus yang perlu diberitakan. Karena apa? Karena kebangkitan tersebut kita yakini akan mengubah kehidupan setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang baru kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya 19 sampai 31 adalah bagian yang luar biasa indah yang akan kita pelajari. Next slide, kita akan melihat bahwa apa yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan ada 3 hal. Yang pertama adalah kuasa Yesus, kuasa kebangkitan Yesus yang memberikan kepastian kepada kita yang hidup di dalam ketidakpastian, yang akan menghiburkan, menguatkan kita yang sedang hidup di dalam ketidakpastian. Yang kedua, ia yakini bahwa kebangkitan Yesus akan memberikan bukti kepada mereka yang hidup di dalam keraguan-raguan. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus akan memberikan pengutusan kepada mereka yang sudah memiliki panggilan. Mari kita memulai dengan datang kepada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan Yesus. Bapa, Engkau luar biasa baik. Terima kasih karena kasih Tuhan kepada gereja ini.
sehingga kami dapat terus melihat karya yang luar biasa. Pagi hari ini kami ingin membuka firman-Mu yang kudus, dan kami ingin bergantung kepada Roh Kudus yang akan menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dapat menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh setia, yang hidup di dalam kekudusan, yang akan terpanggil untuk melayani dan juga memberitakan Injil ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa, hamba yang tidak layak ini, hamba yang tidak mampu ini, hamba mohon kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Firman Tuhan yang kita lihat, yang sudah Anda pelajari, Anda ajarkan di kelas-kelas sekolah minggu, Anda pasti sudah sering mendengar dan membaca dan mempelajari bagian, tapi izinkan saya untuk mengajak Anda untuk melihat apa yang dimaksudkan. Next slide. Ketika saya melihat nats ini dan berkata bahwa kebangkitan Yesus akan menguatkan mereka yang hidup di dalam ketidakpastian. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat 19, ayat 20 dan ayat 21. Anda tahu bahwa peristiwa ini terjadi malam hari. Paginya para wanita, Petrus dan Yohanes juga pergi ke kubur dan mereka mendapati bahwa pintu batu yang menutup gua tersebut sudah terguling. Apa yang terjadi? Mereka bersukacita tetapi mereka takut. Dikatakan di dalam bagian ini adalah mereka mengunci pintu tersebut dan mereka takut. Ada 10 orang, Yudas tidak bersama dengan mereka dan dikatakan Thomas juga tidak ada bersama dengan mereka. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka di dalam ayat yang ke-19. Dikatakan shalom, damai, sejahtera bagi kamu. Nah, kita sekarang selalu mengatakan shalom. Shalom dengan mudah, tidak ada yang salah seperti itu. Tetapi orang-orang Yahudi ketika mereka mengatakan shalom, ketika mereka mengatakan damai sejahtera, itu adalah doa mereka kepada orang yang menerima salam tersebut. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah damai sejahtera bagi kamu. Nah, tolong pikirkan bersama dengan saya. Apakah Yesus sedang menyindir mereka? Mengapa dikatakan menyindir? Anda lihat apa yang dikatakan oleh ayat 19 di situ. Dikatakan pintu-pintu terkunci dan mereka takut. Tetapi kemudian Yesus berkata, damai sejahtera. Bagaimana mungkin ada damai sejahtera kalau mereka takut? Bagaimana mungkin ada damai sejahtera kalau mereka takut orang-orang Yahudi datang menangkap mereka karena mereka menuduh para murid mencuri mayat Yesus? Bagaimana mungkin ada damai sejahtera ketika mereka mengunci pintu? Bagaimana mungkin ada damai sejahtera ketika para murid hidup berada di tengah ketidakpastian? Apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Ingat, ketika Yesus mengatakan kepada Anda satu kali itu penting. Tetapi di dalam ayat yang ke-21, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi, sekali lagi. Yang pertama dia berkata damai sejahtera. Yang kedua ketika dia tahu bahwa 10 orang paling kurang yang berkumpul di dalam rumah itu juga sedang merasa ketakutan dan kebingungan karena mereka melihat siapa ini? Yesus yang adalah guru yang bersama dengan mereka 3,5 tahun. Damai sejahtera, bagaimana mungkin memiliki damai sejahtera ketika mereka hidup di dalam ketidakpastian? Ketika kita sedang melihat berita di televisi, ketika kita membaca koran, kalau masih baca koran atau versi digitalnya, dan kita melihat ekonomi yang semakin sulit, kita melihat harga-harga yang terus melambung tinggi, kita melihat dan mungkin Anda mengalami usaha yang mundur atau gaji yang tidak pernah naik dan turun dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada satupun dari kita di sini yang tidak setuju bahwa kita sekarang sedang hidup di dalam ketidakpastian. Ada perang dagang yang besar di sana, di internasional sana, yang mempengaruhi segala sesuatu. Dan saya berbicara dengan banyak pengusaha dan mereka selalu menggeleng-gelengkan kepala. Dan mereka berkata, mungkin ini lebih parah dari Krismon tahun 98. Dan kalau Anda sedang berada di tengah ketidakpastian, Anda tahu bahwa Allah yang sudah bangkit tersebut bangkit
untuk memberikan kepastian. Yang paling utama adalah kepastian akan kehidupan kekal untuk Anda dan saya. Tetapi dia juga akan memberikan kepastian kepada kita yang dia izinkan untuk hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat ketika kita berada di tengah ketidakpastian, next slide, dia akan menolong kita untuk sungguh-sungguh memiliki sukacita. Sukacita ketika kita berada di tengah ketidakpastian. Bagaimana mereka mungkin dapat memiliki ketidakpastian dan memiliki sukacita? Yesus bangkit, dia sudah menyatakan dirinya kepada Maria, dia sudah menyatakan dirinya, dan saat ini dia ingin menguatkan mereka dengan mengatakan 3,5 tahun aku bersama dengan engkau, 3,5 tahun aku mengajarkan, aku menubuatkan bahwa aku akan mati dan aku akan bangkit. Dan sekarang ini adalah buktinya. Dan kalau Anda membuka 6 pasal sebelum pasal yang ke-20 ini akan melihat ada janji mengenai seorang penghibur. Ada janji mengenai Roh Kudus yang akan datang. Dan itu sebabnya di dalam ayat yang ke-22 Anda melihat, dan sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, mengingatkan kepada kita apa yang dia doakan di dalam pasal 14 ayat 16. Dia berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain supaya ia menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Anda tahu bahwa jauh sebelum Yesus bangkit, Yesus sudah memberikan nubuat kepada mereka bahwa mereka tidak akan pernah sendirian. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Di dalam bahasa aslinya, kata penolong di situ adalah penolong yang memiliki jenis yang sama dengan yang mengutusnya, yaitu Yesus. Dengan kata lain di situ ada kepastian bahwa ada pribadi ketiga Tritunggal yang sedang dijanjikan, pribadi ketiga dari Allah, yaitu Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus yang akan datang menguatkan mereka. Tetapi sekarang pertanyaannya yang muncul adalah, bagaimana mungkin Roh Kudus turun di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, tetapi kemudian Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah Alkitab tidak konsisten di sini? Betul? Anda yang mengajar sekolah minggu, Anda hafal ayat-ayat, Anda hafal bagian-bagian, dan Anda tahu Roh Kudus belum turun sampai dengan kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Lalu kemudian di dalam bagian ini Yohanes 20 ayat 20 dikatakan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, kita tidak akan mendalami hal tersebut, tapi saya memiliki keyakinan bahwa apa yang Yesus janjikan dalam pasal yang ke-14, dia genapi ketika dia bangkit dan mereka sedang hidup di dalam ketidakpastian. Dan Yesus berkata, jangan takut, kamu tidak akan pernah sendirian. Saya ingin ulangi lagi, jangan takut, kamu tidak akan pernah sendirian. Karena ada apa? Ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, mendampingi kita, memegang kita, melindungi kita. Saya yakin di dalam ruangan ini ada dari Anda yang sedang berkata, saya nggak tahu bagaimana saya akan menjalani kehidupan saya dengan semua yang sedang saya hadapi saat ini. Saya ingin katakan bahwa kebangkitan Yesus akan menolong Anda sekali lagi untuk lihat bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Anda sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda menjalani usaha Anda sendirian. Dia tidak akan pernah membiarkan Anda melakukan tugas Anda di kantor Anda sendirian, karena dia akan selalu menyertai Anda. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah bahwa kebangkitan Yesus akan membuktikan, meyakinkan mereka yang memiliki keraguan-raguan. Anda lihat dalam peristiwa selanjutnya, 10 murid ini kurang lebih bercerita kepada satu yang tidak ada, yaitu Thomas, dan berkata, Tom, Guru sudah bangkit. Dan ia berkata apa di dalam ayat yang ke-20?
sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya dan ke tangannya, sekalipun aku tidak akan percaya. Dan kemudian 1 minggu, saya juga bingung kenapa harus tunggu 1 minggu sesudah itu, tetapi kemudian apa yang terjadi? Yesus kemudian datang dan menyatakan dirinya kepada Thomas yang ada di situ. Dan kemudian 8 hari kemudian, dan Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Apa yang kita lihat di sini adalah bahwa walaupun Thomas mendengar para wanita bersaksi kepada dia, kubur itu kosong. Walaupun Petrus dan Yohanes sudah berkata kepada Thomas bahwa Yesus tidak ada lagi di kubur tersebut. Walaupun Kleopas dengan murid yang lain kembali dan berkata kepada Thomas bahwa Yesus sudah menyatakan diri kepada mereka, walaupun 10 murid itu berkata kepada Thomas bahwa mereka melihat Yesus datang, Thomas tetap tidak percaya kepada Yesus. Dia ingin bukti. Dia bukan tidak ingin sekedar mendengar dari teman-temannya, dia ingin bukti, dia ingin menjamah Yesus, dia ingin membuktikan apa yang dia lihat sungguh-sungguh adalah benar. Dan saya yakin ini juga sedang dihadapi oleh beberapa dari Anda yang mau membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah, kita senang menyanyikan lagu, nyanyian pujian. Ada beberapa yang memang harus diedit, tetapi lagu nomor 325 adalah lagu yang untungnya ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi baik teologianya. 325 ada yang hafal judulnya apa? Pendetanya nggak boleh jawab, pendetanya udah tahu semua. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup. Budarsi tolong saya. Ya hidup Tuhanku, Tuhan dekat tiap saat, sepanjang jalanku. Hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Mau main kunci yang biasanya supaya kita nyanyi sedikit? Slide, ayo kita nyanyi sedikit. Silakan, mainkan. Wah, luar biasa. Chordnya aja kita nyanyikan. Hidup, ya hidup Tuhanku, Dia dekat tiap saat, sepanjang jalanku. Juru selamatku, sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia enak kelihatannya, tetapi di dalam terjemahan, di dalam asli lagu aslinya sedikit membawa masalah. You ask me how I know he lives. Engkau bertanya, bagaimana saya tahu bahwa dia hidup? Dan kemudian penulisnya berkata, dia hidup di hatiku. He lives within my heart. Jadi dia berkata, engkau mau tahu bagaimana saya tahu Yesus hidup? Saya tahu dia hidup karena dia hidup di dalam hati saya. Anda harus hati-hati dengan hal ini, karena ini apa yang disebut dengan neo-ortodoksi. Neo-ortodoksi mengatakan bahwa, oh iya, firman Allah, Alkitab adalah firman Allah kalau saya sudah mengalami firman Allah tersebut. Yesus hidup karena saya sudah buktikan di dalam hati saya. Nah, saya ingin katakan kepada Anda, puji Tuhan kalau Anda percaya bahwa Yesus ada di dalam hati Anda. Tetapi dia bangkit, dia hidup. Mau Anda percaya atau tidak percaya, Yesus tetap hidup. Kenapa? Karena ada banyak ajaran sesat di sana yang mengajarkan bahwa Alkitab belum menjadi firman Allah kalau belum saya hidupi di dalam kehidupan saya. Nah, saya ingin katakan sedikit.
Ketika kita worship team berdoa, hati-hati dengan menggunakan kata rema. Oke? Kita pinjam kata itu dari teman-teman karismatik tanpa kita tahu sungguh-sungguh apa artinya. Apa yang dikatakan ketika kita berkata supaya firman Tuhan tersebut menjadi rema dalam hati saya, sedang mengatakan bahwa saya yang menjadi penentu apakah Alkitab tersebut adalah firman Allah atau bukan. Thomas sedang mengatakan kepada teman-temannya, oh saya mau buktikan, saya yang akan menjadi bukti bahwa Yesus bangkit atau tidak. Itu sebabnya Yesus perlu datang sekali lagi kepada Thomas dan kepada murid-murid yang lain untuk mengatakan, aku masih ada tanda ini yang sengaja kutinggalkan untuk kamu percaya. Tetapi lebih, engkau mau percaya, engkau mau cucukkan atau tidak, aku adalah Allah yang sudah bangkit. Itu sebabnya kemudian Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-29, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Tetapi kemudian lihatlah apa yang dikatakan oleh Thomas di dalam ayat 28, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Ada satu pengakuan yang dituntut oleh Yesus dari Thomas. Anda lihat, Thomas menuntut pembuktian dari Yesus. Oke, kalau dia bangkit, dia nyatakan kepada saya akan cucukkan tangan saya ke dalam jari saya ke dalam tangannya dan ke dalam lambungnya. Tetapi kemudian Yesus berkata, silakan. Apa yang sedang Yesus katakan kepada mereka, kepada Thomas adalah, aku mau engkau menunjukkan pengakuan imanmu bahwa aku adalah Tuhan dan Allahmu. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Bagi kita mungkin itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau Anda kembali 2000 tahun yang lalu dan Anda hidup di dalam pemerintahan penguasaan penjajahan Romawi, Anda harus tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat yang memiliki makna pengakuan iman yang luar biasa. Karena semua kaisar Romawi menuntut rakyatnya untuk memanggil mereka Tuhan dan Allah mereka. Tuhan dan Allah mereka. Kitab Wahyu misalnya, itu sebabnya Yohanes ketika menulis kitab Wahyu dan selalu berkata, Tuhan dan Allah kami, Tuhan dan Allah kami. Karena Kaisar Domitian yang waktu itu menguasai Romawi, selalu meminta semua memanggil dia Tuhan dan Allah. Jadi ketika Anda melihat apa yang dikatakan oleh Thomas, merupakan satu pengakuan yang dituntut oleh Yesus keluar dari dia yang sedang meragukan kebangkitan Yesus. Pada pagi hari ini saya yakin ada di antara Anda yang datang berbakti dan Anda berkata, oke, saya senang dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Saya senang dengan persekutuan yang indah, keluarga dari setia bakti. Tapi saya tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan dan Allah. Ada berita yang baik untuk Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Bahwa dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Anda dan saya. Dia mati di atas kayu salib karena dia ingin Anda memiliki kehidupan yang diberkati. Dia mati di atas kayu salib karena dia ingin Anda memiliki kepastian untuk hidup selama-lamanya di surga. Itu sebabnya Anda berada saat ini pada pagi hari ini. Karena apa? Karena dia mengasihi Anda dan dia ingin Anda untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Thomas 2000 tahun yang lalu berkata, ya Tuhanku dan Allahku, inilah juga yang sedang dia rindukan keluar dari mulut Anda, keluar dari hati Anda, berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ada kesempatan yang indah yang selalu diberitakan di tempat ini. Dia mengundang Anda. Dia mau Anda datang. Dia memberikan kepastian kepada Anda yang sedang hidup di dalam ketidakpastian. Dia ingin meyakinkan Anda yang sedang hidup di dalam keraguan. Tetapi kebangkitan Yesus yang ketiga akan memberikan pengutusan kepada mereka yang terpanggil untuk melayani dia. Pengutusan untuk mereka yang terpanggil, kita semua yang dipanggil. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini?
Ayat 30, ada banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya dan yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ada lagu paduan suara, pasti Ari pernah ajarkan di sini, kasih Allah. Kitab-kitab tidak akan pernah cukup mencatat ceritakan kasihnya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Ada pengutusan yang diberikan oleh Yesus. Dia berkata di dalam ayat 21, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan kemudian dia mengutus Roh Kudus. Nah, perhatikan betapa dahsyatnya kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada kita. Nah, perhatikan. Kenapa saya katakan di sini bahwa pengutusan Yesus akan mengingatkan kita siapa kita. Oke? Ketika dia mengutus kita, kita diingatkan, who am I? Siapa saya? Perhatikan, dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi dia selalu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Anda masih ingat tersebut? Aku dan Bapa adalah satu. Dan kemudian di sini dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah sekarang aku mengutus kamu. Dia dan Bapa adalah satu. Dia sedang berbicara kepada kita bahwa kalau Bapa mengutus Yesus, aku sekarang Yesus mengutus kamu. Kenapa kita diutus? Karena kita di dalam Kristus, karena kita milik Kristus, karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Anda tahu bahwa setiap kali kita mendengar khotbah-khotbah tentang pengabaran Injil, saya mengucap syukur. Tadi dalam perjalanan dari hotel, Pendeta Wartono berkata bahwa kita sudah punya di Balikpapan, betul? Kita merintis di sana, walaupun ada gereja lain yang mengadopsi. Gereja ini penuh dengan semangat pengabaran Injil. Tetapi saya ingin mengingatkan, apakah ketika Anda mendengar berita pengabaran Injil, Anda tahu bahwa itu diberikan kepada Anda? Dan ingat, kebangkitan Yesus tidak pernah hanya untuk didengar. Berita kebangkitan Yesus adalah berita untuk kita kemudian sampaikan. Lalu kemudian pengutusan Yesus mengingatkan kita apa yang kita miliki. Yang pertama tadi, siapa kita, tetapi juga berbicara mengenai apa yang kita miliki. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. 3,5 tahun dia melengkapi murid-muridnya, memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Dan sama juga dia sedang mengutus kita karena kita memiliki kuasa. Anda masih ingat ketika dia mau naik ke surga, para murid berkumpul di atas bukit Zaitun. Dan kemudian Anda lihat bahwa mereka berkata, Guru, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kemudian Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada kuasa yang kita miliki. Ada kuasa sebagai anak Allah. Ada kuasa ketika kita mengabarkan Injil. Dan kuasa inilah yang harus kita miliki, yakini untuk kita bawa kemanapun juga untuk mengabarkan Injil. Saya ingin menutup dengan satu ilustrasi yang saya sangat-sangat senang. Kalau Anda suka menonton film seperti saya suka menonton film, next slide. Ada satu film yang sudah cukup lama yang mungkin Anda sudah tonton. Judulnya Hacksaw Ridge. Berapa dari Anda yang pernah menonton? Next slide dari film ini, Hacksaw Ridge. Film tentang Perang Dunia Kedua. Ada yang pernah nonton film ini? Hacksaw Ridge. Cerita yang memiliki nilai-nilai kekristenan. Ini film perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Bagaimana Amerika menaklukkan bagian-bagian dari Jepang, khususnya Okinawa, dan menceritakan tentang seorang tentara dari gereja Adventist yang tidak mau menembakkan senjatanya. Dia mau menjadi paramedik, tetapi dia tidak mau untuk memegang senjata. Ada cerita yang panjang di situ bagaimana dia akhirnya diizinkan untuk pergi bertempur tanpa memanggul senjata, karena dia ingin menyelamatkan tentara-tentara Amerika yang terluka di dalam peperangan. Karena dia merasa panggilan dia adalah untuk menyelamatkan mereka yang terluka. Next slide.
Jadi tugas dari tentara-tentara itu adalah untuk naik ke, belum satu lagi, ke tebing yang tinggi tersebut. Sebelumnya, dia naik ke tebing yang di atas tinggi tersebut, dan mereka harus menaklukkan tentara Jepang yang ada di sana. Ribuan tentara Jepang, ratusan tentara Amerika naik ke atas, dibombardir, ditembak-tembak, dan satu malaman, Private Desmond Doss pergi memeriksa teman-temannya yang tertembak. Dan dia akan, lihat di dalam next slide, setiap kali dia menemukan satu yang terluka, dia akan membungkus mereka, menaruh, dan kemudian menurunkan di tebing yang tinggi tadi. Dan setiap kali dia selesai menurunkan, dia kembali lagi mencari mereka yang terluka. Dia panggil dan ada desingan peluru, dia tetap berlari, mencari. Dan setiap kali dia berusaha menyelamatkan teman-temannya yang terluka, teman-temannya yang tertembak, teman-temannya yang pincang, yang kehilang kakinya, hilang matanya, dan lain sebagainya. Dia selalu berkata, "One more soul, Lord." Satu jiwa lagi. Dia turun, dia membawa mereka. Dan satu malam itu ada 76 tentara yang dia selamatkan. Satu malam 76 tentara. Tetapi saya ingin Anda mendengar kata-kata dia. Setiap kali dia selesai membawa satu jiwa turun, satu tentara turun, dia berkata kepada Tuhan, satu malaman itu tanpa minum, tanpa apapun, di tengah kelelahan, di tengah tembakan, dia berkata, satu jiwa lagi Tuhan. Satu jiwa lagi Tuhan. Dia berlari dan kemudian dia berkata, satu jiwa lagi Tuhan. Dia menurunkan dan kemudian dia sepanjang malam itu doanya adalah satu jiwa lagi Tuhan. Dan ketika saya menonton film tersebut dan saya membayangkan apa yang terjadi kalau setiap anggota gereja baptis di seluruh Indonesia ini? Apa yang terjadi kalau setiap anggota gereja baptis setiap bakti setiap hari berkata kepada Tuhan, satu jiwa lagi Tuhan, dan kemudian pergi memberitakan Injil di rumah sakit, di pasar, di kampus, dimanapun, dan berkata kepada Tuhan, satu jiwa lagi Tuhan. Dan ketika ada satu gereja yang dirintis lagi, kita tidak pernah puas dan kita berkata satu jiwa lagi. Ketika kita mengundang teman kita di kampus dan mereka datang, kita tidak puas dan tetap berkata kepada Tuhan, satu jiwa lagi Tuhan. Kalau ada 300 yang sedang berbakti pada pagi hari dan 300 itu berkata, one more soul Lord Jesus. Satu jiwa lagi Tuhan. Satu gereja lagi Tuhan, satu kota lagi Tuhan, satu provinsi lagi Tuhan, satu negara lagi Tuhan, satu jiwa lagi Tuhan. Dan saya ingin Anda berkata sebagai doa Anda pada pagi hari ini, satu jiwa lagi Tuhan. Katakan, satu jiwa lagi. Dan sungguh-sungguh katakan, Tuhan, saya mau memenangkan satu jiwa lagi. Dan mungkin satu jiwa lagi tersebut adalah Anda yang ada di dalam ruangan kebaktian ini. Anda mendengar berita tentang kebangkitan Yesus, dan Anda berkata, saya tidak dapat memberitakan kebangkitan Yesus karena saya belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda datang tetapi Anda tidak tahu kalau Anda mati suatu saat apakah Anda berada di surga atau neraka. Anda tidak memiliki kepastian akan keselamatan. Tahukah Anda, orang yang duduk di sebelah kanan Anda, sebelah kiri, belakang, depan, mungkin sedang mendoakan, satu jiwa lagi adalah Anda. Ada lagu yang indah sekali, yang saya ingin kita nyanyikan saat ini sebagai lagu penutup kita. Indah sekali syairnya. Dan di hari Paskah ini saya yakin lagu ini adalah lagu yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Di pintu hatimu Tuhan memanggil. Di pintu hatimu Tuhan mengetuk. Dan suaranya lemah lembut.
Suaranya mengetuk Anda, mengetuk hati Anda, dan berkata, aku sudah mengetuk 1 minggu, aku sudah mengetuk 3 bulan, aku sudah mengetuk 1 tahun, sudah 3 tahun aku mengetuk. Aku sabar menantikan Engkau, dan aku mau menantikan jawaban-Mu. Dan mungkin minggu tanggal 20 April ini adalah jawabannya. Semua kepala akan ditundukkan, semua mata akan ditutup. Tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Kalau Anda sudah diselamatkan, berdoa untuk orang yang sedang duduk di sebelah kiri, di sebelah kanan Anda. Berdoa supaya mereka mau mengambil keputusan tersebut. Kalau Anda yang harus mengambil keputusan, Tuhan sedang menanti Anda. Menanti Anda mengambil keputusan apapun. Mari kita nyanyikan lagu ini. Mari pintu hati. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memanggil, suaranya lembut merdu, dengan sabar Dia menunggu di sana. Apa jawaban kalian? Lamanian Dia nanti ilmu, dan masih tetap menunggu. Menantikan Dikau membuka hati. Oh, pesan. Kita akan menyanyikan ayat yang keduanya. Anda tahu bahwa setiap kali firman Tuhan disampaikan, orang akan memberikan jawaban kepada Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan berdiri di depan sini, Pendeta Wartono, Pendeta Tatang, dan kalau ada hamba Tuhan yang lain, saya yakin ada di antara Anda yang Tuhan sedang gerakkan hatinya. Maju ke depan dan katakan kepada Tuhan, aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Apapun keputusan Anda, serahkan hidupmu kepada Yesus. Takkan engkau menyesal. Silakan. Lamanya Dia nanti anggilmu, dan masih tetap menantikan Dikau membuka. Nanti kita akan menyanyikan refnya sekali lagi. Saya tidak akan berlama-lama. Saya selalu teringat almarhum ayah saya. Ketika dia mengambil keputusan percaya sebagai orang Kristen di Gereja Baptis Indonesia Kalvari tahun 1950. Dia sudah mendengar Injil disampaikan di Gereja Baptis. Dia datang dari kampungnya di Ambon. Dia ragu-ragu untuk maju ke depan karena dia tahu ada 200 orang, 200 pasang mata yang sedang menyaksikan. Tapi dia mendengar suara yang berkata kepada dia, buat
langkah pertama. Buat langkah pertama dan langkah selanjutnya milikku. Dia yakin Tuhan sedang berbicara kepada dia. Langkah pertama, setelah itu langkah-langkah selanjutnya Tuhan akan tuntun Anda. Dan jangan pernah takut, ada 300 pasang mata yang melihat, karena mereka akan melihat dan mendoakan Anda, karena mereka akan menguatkan Anda. Ketika Anda bertobat dari dosa Anda, tidak ada satupun yang akan datang dan berkata, oh ternyata kamu hidup dalam kemunafikan. Mari kita jadikan Minggu Paskah ini saat pertobatan bagi Anda yang masih hidup di dalam dosa. Untuk berkata kepada Tuhan melalui hamba-hambanya, saya mau meninggalkan apa yang sedang saya lakukan, kecanduan saya akan hal-hal yang negatif, kemalasan saya untuk melayani. Atau bahkan mungkin pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang muda untuk mau meninggalkan segala sesuatunya dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Tuhan sudah memanggil Anda, tinggalkan tempat Anda, menggabungkan dengan gereja ini, dibaptiskan atau apapun keputusan Anda, jangan biarkan dia menunggu Anda terlalu lama. Mari kita nyanyikan chordnya sekali lagi. Lamanian, silakan. Dia memanggilmu dan masih tetap menunggu, menantikan Dia membuka hati. Oh Bapa sangat rindu. Sekali lagi, lamanya Dia memanggilmu. Tetap menunggu, menanti janjinya membuka hati. Oh Bapa sangat rindu. Musik akan tetap menyanyikan lagu ini. Saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Masih adakah orang di sekitar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang begitu dikasih belum menerima Yesus Kristus, belum menjadi satu iman dengan kita? Pikirkan seseorang yang engkau kasihi, namun dia atau mereka masih di luar Kristus. Mereka belum percaya pada Yesus Kristus. Tidakkah engkau menangisi dia? Tidakkah engkau menangisi mereka? Satu lagi Tuhan, sebutkan nama dia dalam doa Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu anakmu, mungkin itu kakakmu, mungkin itu adikmu, mungkin itu orang tuamu. Adakah orang yang begitu engkau kasih, namun mereka belum ada di dalam Kristus? Tidakkah engkau berdoa untuk dia? Tuhan anakku, Tuhan kakakku, Tuhan adikku, Tuhan orang tuaku, Tuhan istriku, Tuhan suamiku. Seperti ilustrasi tadi, satu lagi ya Tuhan, satu jiwa lagi ya Tuhan. Tidakkah engkau tergerak hati untuk mereka? Nah, siapa yang siap diutus oleh Tuhan agar orang yang kau kasih diselamatkan, agar mereka mengalami, menikmati kuasa kebangkitan itu? Kalau ada yang merindukan seseorang untuk diselamatkan, orang yang di hati
orang yang ada di hati. Silahkan Bapak Ibu mengangkat tangan. Saya masih ada 1 orang Pak Pendeta, saya masih ada 2 orang Pak Pendeta, saya masih ada 3 orang Pak Pendeta yang saya kasih dan dia belum ada di dalam Kristus. Silahkan kalau ada. Puji Tuhan, ada lagi, silahkan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, ada lagi, silahkan. Puji Tuhan, ada yang lainnya, silahkan. Mari ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, selamatkan, sebut namanya. Tuhan, satu lagi, sebut namanya. Sebutlah nama dia. Sebut nama dia. Sebut namanya. Jangan biarkan dia meninggal sebelum menerima Engkau ya Tuhan. Sebutkan, jangan sampai dia mati sebelum menerima Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada lagi silakan. Tidakkah di antara Bapak Ibu dan merindukan seseorang agar dia terima Yesus Kristus? Agar dia memiliki keselamatan dalam Kristus? Angkat tanganmu dan ungkapkan namanya di hadapan Tuhan. Tuhan, 1 lagi, 2 lagi Tuhan, 3 lagi Tuhan. Sebutkan namanya di hadapan dia. Karena tidak ada keselamatan selain di dalam dia. Selain dalam nama Yesus Kristus. Angkat tinggi-tinggi, saya akan mendoakan. Angkat tinggi-tinggi, saya akan mendoakan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara, tidakkah engkau menginginkan kakakmu, adikmu, orang tuamu, suamimu, istrimu diselamatkan juga? Silahkan angkat tangan. Tuhan, hamba menyerahkan sebanyak yang angkat tangan hari ini, yang merindukan seseorang atau beberapa orang yang begitu dikasih, yang mana mereka belum ada di dalam Engkau. Kasih karunia-Mu Engkau limpahkan, Engkau tumpahkan kepada mereka Tuhan, sehingga satu persatu mereka akan menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Yang angkat tangan biarlah dengan penuh pengharapan padamu, menuangkan isi hatinya di hadapan Tuhan. 1 lagi ya Tuhan, oh anakku. 1 lagi ya Tuhan, oh adikku. 1 lagi ya Tuhan, oh bapakku, oh ibuku, oh istriku, oh suamiku, oh kakekku, oh nenekku. Sebutlah dia. Dan setiap nama yang disebut ya Tuhan, Engkau mengindahkannya. Engkau mengindahkannya. Oleh karena kasih-Mu begitu besar. Kami merindukan mereka juga Tuhan. Merindukan mereka. Untuk ada bersama dengan kami menerima anugerah keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Yang hari ini kebangkitannya kami rayakan. Terima kasih untuk Bapak Roni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang telah menggugah isi hati kami, menyadarkan kami bahwa Engkau mengutus kami. Bagaimana supaya semakin hari semakin bertambah banyak orang yang mengaku dan menerima Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu atas mereka semua kiranya selalu melimpah. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah setiap keputusan dari setiap anak-anak-Mu dan seluruh doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudaraku diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Mari kita